Assalamualaikum sahabat wanita, kapanpun dan dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya, Ridha Tufiana Wahidah dalam IG Live Wanita edisi Februari dengan tema yaitu peran perempuan Indonesia dalam pemilu 2024 di mancanegara. Karena seperti yang kita ketahui kan bulan Februari ini khususnya 14 Februari kita akan mengadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden juga representatif rakyat Indonesia di pejabat sebagai pejabat representatif rakyat Indonesia. Nah, untuk IG Live kali ini nih kita udah ngundang dua narasumber luar biasa, yaitu ada Kak Utari Giri sebagai Ketua PPLN Dubai Pemilu 2024 dan juga ada Kak Eti Prihantini Teresia sebagai Ketua Panwaslu Luar Negeri Frankfurt tahun 2024. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita undang narasumber kita. Oh iya, untuk IG Live kali ini akan berdurasi 30-40 menit. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Mari kita undang. Halo, Kak, Kak Eti ya? Halo, selamat apa ini? Selamat pagi Pagi waktu di Jerman. Jerman nggak ya? Selamat pagi, Iya, Kak. Sehat? pagi. Sehat, terima kasih. Kak Rida, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita nunggu Kak Kak Utari ya Kak. Bentar. Apakah sudah bisa masuk? Oh ya. Apakah Kak Utari sudah masuk? Masih loading ya. Iya. Kak Rida, posisinya di mana, Kak Rida? Kalau boleh tahu? Sekarang di Pasau Kak. Oh, di Pasau. Iya, Oke, baik. iya. Masuk wilayah Frankfurt juga. Frankfurt ya. Iya. Sudah terdaftar belum nih, Kak? Aduh, Wah, langsung sudah dong. pertanyaannya. Alhamdulillah sudah dapat suratnya. Karena Wah, mantap, iya, mantap. karena belum bisa langsung ke Ya. Frankfurt. Mm-mm. Kak Utari. Oh, belum berhasil ya, Iya, Kak Utari. Kak Utari. Kak Utari apakah sudah masuk? Masih loading.
Ulang lagi. Tari. Agak susah ya. Iya, Hmm. loading cuma nggak masuk ya. Tari. Kau tari bisa masuk nggak? Oh, coba kita invite lagi. Udah join. Kayaknya ada yang penasaran nih, Kak Maria Wijayanti. Sabar ya Kak, kita masih menunggu narasumbernya. Eh, Kak Rida, saya kok nggak kedengeran ya suaranya Kak Rida atau Oh ada iya, di udah saya? kedengeran? Oh ya, Oh sekarang iya. ya. Oh iya, iya, iya. Iya, ini belum dimulai baru meng-invite narasumber kita satu lagi ya, guys. Oh iya, belum bisa, belum bisa masuk ya Kak Utari. Tapi dengar kan ya Kak Utari? Kak Utari belum bisa masuk ya? Ini masih loading terus ya? Iya, Aduh. kenapa loading terus? Oke. Tadi sih sekilas ada akun PPLN Dubai atau mungkin Iya, pakai akun lain. apa Kak Utari pakai Dubai? Iya, soalnya dia loading loading terus.
Masih muter ya? Apa koneksinya? Di saya sih sudah nggak muter, tapi masih gelap. Masih gelap ya, Kak? Halo Kak Utari, sudah ada. Sudah, sudah ada, Kak. Nggak tahu nih, saya juga belum belum lihat videonya. Iya, belum belum ada, masih hitam. Ini masih hitam ya? Oh, unable to join. Oh, invited. Apakah bisa? Udah di accept loh. Masih hitam semua ya? Kenapa ya? Ini sudah 4. Oh, ketemu semua ya, Kak? Itunya. Iya, kalau di saya loading lagi. Mungkin koneksi videonya mungkin ya tadi. Iya, Kalau koneksi videonya. Halo, Kak Utari? Kak Utari apakah bisa masuk? wah, kental lagi ya kayaknya. Aduh, agak. Uh, Kak Utari apakah bisa masuk? Uh, Kalau tidak, mungkin kita boleh mulai saja dulu dengan Kak Eti ya, karena Kak Utari masih loading. Wow banget Kak, Siap, menunggu lama. nggak apa-apa, Yes, santai. mau banget teman-teman semua. Nah, sekarang mari kita mulai diskusinya. Eh, menurut Kak Eti, bisa nggak sih dijelasin tugas-tugas Kak Eti dan kawan-kawan Panwaslu yang berada di luar negeri, serta pendapat Kakak sendiri melihat persiapan pemilu 2024? Apakah sosialisasinya selama ini tuh udah berjalan lancar dan efektif ya Kak, menurut Kak Eti? Oke, baik. Terima kasih Kak Rida. Terima kasih juga Ruanita ya sudah mengundang saya sebagai apa ya anggota sekaligus Ketua Panwaslu Frankfurt 2024. Jadi mungkin secara umum atau mungkin awalnya dulu ya banyak teman-teman pemilih juga yang tidak bisa membedakan antara PPLA dan Panwaslu.
Saya berharap semua yang hadir di live ini sudah tahu bedanya ya. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Karena kadang-kadang tertukar. Jadi ada orang yang menghubungi Panwaslu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya untuk PPLN, gitu kan. Jadi ada beberapa orang juga yang tidak sadar gitu. Jadi PPLN kan penyelenggaranya ya, sementara Panwaslu itu pengawasnya. Jadi kalau ditarik ke Jakarta, misalnya PPLN itu dari KPU dan Panwaslu itu dari Bawaslu. Mungkin yang mengikuti berita di Indonesia pasti apa paham ya dengan istilah oh KPU itu apa kerjaannya, siapa orangnya, lembaganya bagaimana. Bawaslu itu adalah lembaga yang berbeda. Jadi kami di luar negeri juga sama ya. PPLN itu di bawah KPU dan Panwaslu luar negeri itu di bawah Bawaslu. Jadi itu dulu gitu. Kadang yang masih menimbulkan kebingungan gitu di antara masyarakat ya. Kalau kami sendiri Panwaslu Frankfurt itu dilantik tanggal 8 Maret 2023. Kak Rida di Belanda bersama beberapa Panwaslu lain. Ini tanggal ini saya ingat terus karena bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional ya. Ini kebetulan banget tapi pas lihat tanggalnya, wow, oke, cool gitu. Dan kami bertiga, itu dua diantaranya perempuan, ada saya, ada Kak Rina Agustina yang berdomisili di Essen dan juga ada Kak Mas Tanto, saya memanggilnya Mas Tanto Lailam yang berdomisili di Siegen di dekat Köln. Jadi memang dua dari tiga orang kebetulan juga perempuan. Sebenarnya ini kebetulan saja ya. Tapi sebuah hal yang positif ya, keterwakilan perempuan. Jadi kalau Panwaslu sendiri tugas umumnya adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Seluruh tahapan pemilu itu artinya dari persiapan, dari pengolahan data ya, penyusunan data pemilih sampai proses kampanye, sebelum kampanye, sesudah kampanye, selama masa kampanye, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, pengolahan logistik oleh teman-teman PPLN, sampai nanti rekapitulasi hasil pemungutan suara. Jadi dari awal, sebenarnya tidak awal banget, seharusnya dari awal banget ya, dari coklit, proses pencocokan dan penelitian data, tapi waktu itu kami belum dibentuk, jadi belum bisa langsung mengawasi sampai nanti hasil pemilu di wilayah kami itu selesai dihitung. Jadi itu tugas utamanya. Tapi selain mengawasi atau di dalam tugas pengawasan itu ada juga tugas-tugas pencegahan, di mana mungkin teman-teman juga apa ya, kadang mengawasi itu kayaknya galak gitu ya, mengawasi gitu istilahnya. Tetapi kami sebagai bagian dari tugas kami adalah juga melakukan identifikasi potensi kerawanan. Jadi misalnya kira-kira dari pengalaman sebelumnya atau dari demografi masyarakat di wilayah kerja kami itu ada potensi apa nih gitu, yang bisa menjadi masalah dan itu kalau bisa dicegah gitu. Jadi dicegah dulu dengan sosialisasi. Jadi selain PPLN melakukan sosialisasi, Panwaslu juga melakukan sosialisasi. Misalnya jangan sampai masyarakat itu permisif terhadap politik uang. Misalnya. Makanya kayak ada jargon-jargon, ambil uangnya coblos yang lain. Nah itu sesuatu yang kalau dari Bawaslu dan Panwaslu itu sesuatu yang kami pun itu pun nggak setuju gitu. Jangan. Kalau kasih uang tolak aja. Jangan terus permisif ya. Karena itu kan berarti kita tetap apa ya, memberikan toleransi gitu terhadap praktik-praktik tersebut. Tolak aja gitu. Kalau dikasih apa-apa tolak. Oh, jangan gitu mainnya gitu. Saya maunya diyakinkan dengan program Anda misalnya. Jadi jargon-jargon seperti itu juga sesuatu yang kami sosialisasikan. Ah jangan dong gitu, tolak aja, tolak aja. Yaitu tugas-tugas kami, Kak Rida. Kalau sampai terjadi pelanggaran, ya, pelanggaran pemilu itu kami karena kami yang ada di lapangan, kami bertugas untuk melakukan pengumpulan data ya. Misalnya ada masyarakat yang melaporkan saya melihat pelanggaran pemilu nih. Kita bisa mengumpulkan data untuk meneruskannya pada Bawaslu. Karena ada hal-hal yang bisa kami tangani sendiri, ada juga hal-hal yang kewenangannya ada pada Bawaslu ya. Jadi kami di lapangan itu tugasnya membantu Bawaslu untuk menindaklanjuti kalau misalnya
ternyata sesudah dicegah, udah diawasi, ternyata masih terjadi juga pelanggaran, itu tugas kami juga. Kalau sosialisasi sejauh ini, sosialisasi PPLN ya, terutama kalau di wilayah KJRI Frankfurt, itu cukup bagus, cukup bagus. Tentu saja tidak ada yang sempurna ya, tentu saja tidak ada yang sempurna. Karena situasi dan kondisi, kadang-kadang kami juga merasakannya, kita sekarang banyak berbasis teknologi gitu ya, Kak Rida. Jadi Instagram, apa ya, email, segala macam. Nah ini kadang-kadang, halo Kak Utari, udah Halo Kak bergabung. Utari, Akhirnya apakah berhasil. mendengar? Oh, masih loading ya. Oke. Jadi saya selesaikan aja kalimatnya dulu. Nah, kadang-kadang untuk pemilih kita yang sudah sepuh, nah ini kadang-kadang sulit untuk dijangkau gitu. Jadi ada ketika kami melakukan sosialisasi di lokasi itu kadang-kadang ada feedback, loh kami kok nggak tahu gitu. Oh ya mohon maaf gitu karena berbasis teknologi ini sebenarnya sangat bagus karena menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang lebih ekonomis gitu ya. Tetapi memang untuk orang-orang yang tidak terlalu aktif di media sosial misalnya kadang-kadang kelewatan gitu. Jadi ini tantangan juga yang dihadapi baik oleh PPLN juga kami hadapi juga gitu. Jadi kami apa ya maklum lah gitu kalau tidak bisa menjangkau semua orang. Gitu. Wah, menarik sekali ya peran Panwaslu ini di Ya. pemilu 2024. Nah, selama ini sebagai ketua Panwaslu, kira-kira apakah kakak punya pengalaman menarik nih selama selama persiapan pemilu kali ini? Pengalaman menarik sih banyak ya, banyak sekali gitu. Seperti mungkin untuk teman-teman yang tidak tinggal di Jerman ya, wilayah kerja. Jadi wilayah kerja kami kan mengikuti wilayah kerja perwakilan ya. Kalau di Jerman itu kan ada KBRI Berlin, ada KJRI Hamburg, ada KJRI Frankfurt. Nah, yang paling besar wilayahnya itu justru KJRI Frankfurt gitu kan. Jadi di KJRI Frankfurt itu membawai 6 negara bagian di bagian tengah selatan Jerman. Jadi makanya kesan-kesan ya maksudnya pengalaman pasti seru karena harus mengunjungi 6 negara bagian ya. Jadi di mana kita berusaha untuk menjangkau pemilih di 6 negara bagian melalui acara-acara masyarakat misalnya atau kami juga kadang mengundang khusus gitu untuk ngobrol dengan Panwaslu gitu. Jadi itu selalu lucu-lucu dan menarik gitu. Dan tentu saja kami juga boleh mengikuti BIMTEK di Jakarta waktu itu ya bulan Oktober. Jadi Panwaslu seluruh dunia itu di seluruh dunia hanya ada 61 Panwaslu, kalau PPLN kan ada 128 ya. Kami hanya ada 61, itu seru banget gitu. Jadi mendengarkan juga permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda kan demografinya misalnya di daerah-daerah tertentu di Jerman banyak mahasiswa, di negara-negara lain banyak yang pekerja migran misalnya, kan itu permasalahannya berbeda. Lalu misalnya kisah-kisah kayak sekarang kan ada WhatsApp group ya, kalau dulu kan nggak ini ya, 5 tahun yang lalu saya kebetulan anggota PPLN, itu kan penggunaan WhatsApp group belum masif gitu. Sekarang kita bisa lihat gitu teman-teman di Malaysia yang harus pergi ke perkebunan gitu. Jadi apa ya, menarik juga untuk melihat dari dekat dalam tanda petik ya melalui WhatsApp group. Wow gitu tantangan-tantangan teman-teman yang sama-sama di luar negeri tetapi dengan demografi dan situasi geografis yang berbeda itu wah luar biasa banget. Itu pengalaman yang berharga sih untuk kita juga. Wah, seru sekali ya pengalamannya Kak. Nah, tadi kan dibilang nih Panwaslu-nya PPLN tuh lebih banyak ya dari Panwaslu jumlahnya. Berarti tuh Ya, setiap PPLN itu belum pasti ada Panwaslu atau gimana Kak? nggak ada. Tidak otomatis ya. Oh. Jadi
Jerman ini termasuk yang unik, termasuk yang unik. Karena biasanya, jadi di Jerman saja hanya ada satu Panwaslu, yaitu di Panwaslu Frankfurt gitu. Berlin dan Hamburg tidak punya. Uniknya adalah di kebanyakan negara lain, kalau hanya ada satu Panwaslu, biasanya menginduknya ke KBRI, bukan ke KJRI gitu. Jadi KBRI ada, nanti KJRI-nya lagi yang besar masyarakatnya ada juga. Kalau di Jerman enggak, di KBRI tidak ada, Oh, tapi di KJRI. KJRI Frankfurt ada gitu. Jadi ini menarik sih konstelasinya gitu. Wah, gitu. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, Yap. eh selanjutnya yaitu menurut data nih secara kuantitas partisipasi perempuan kan masih terbilang rendah nih dalam politik. Menurut Kak Eti sebagai Ketua Panwas Luar Negeri di Frankfurt, bagaimana peran kita sebagai perempuan agar aktif dan dapat mengawal penyelenggaraan pemilu ini kayak gitu. Soalnya kayak ini kan keren banget nih wanita bisa mengundang dua Ketua Panwaslu dan Ketua PPLN ini gimana Kak? Eh, Kalau saya sih mungkin perspektif ini ya sebagai warga ya, sebagai warga ya. Karena kalau saya tidak punya kapasitas misalnya untuk berbicara tentang ya udah jadi anggota partai gitu itu penting segala macam. Cuman untuk saya perspektif saya sebagai anggota masyarakat adalah perempuan itu pandai dan suka berjejaring. Jejaring. Apakah itu bentuknya berteman atau WA group atau arisan atau ikut? Kalau di sini namanya Verein. Itu Verein itu apa ya? Baik kalau di bahasa Indonesia Persatuan ya Kak, kayak kayak persatuan persatuan gitu. Organisasi ya, organisasi. organisasi apa? Organisasi seni kayak organisasi Ya. ibu-ibu, organisasi apalagi ya hobi ya perempuan tuh suka berorganisasi. Jadi saya rasa ini adalah potensi yang besar terutama ya dalam hal ini untuk ikut aktif sebagai pemilih dan juga untuk memantau mengawasi proses pemilu ini supaya eh, kita aware gitu dengan apa sih misalnya ikut mencegah hoax ya di kalangan kita sendiri aja gitu. Misalnya ada hoax-hoax berkaitan dengan paslon atau caleg tertentu gitu yang kita udah tahu ya ampun itu kan hoax guys gitu. Kita saling mengingatkan gitu. Itu adalah salah satu proses pengawasan pemilu itu dengan mencegah dulu gitu. Jadi ketika kita tahu teman kita jangan disebarin itu tuh udah hoax gitu atau misalnya kita punya informasi yang valid ya, yang terbukti valid untuk ngedibang hoax itu kita langsung share aja gitu karena dengan apa ya kemampuan perempuan untuk membangun jejaring itu sebenarnya pengaruh informal kita cukup besar gitu kan sesama temen gitu atau sekarang ketika masa pendataan atau sekarang masa pemilu udah deket-deket nih kami juga misalnya atau saya sendiri gitu kadang-kadang dihubungi temennya temen gitu jadi ada perempuan yang mbak ini teman saya cerita nih gitu ini dia belum dapat surat suara nah ini kan mungkin dia nggak tahu gitu akun Instagramnya PPLN itu yang mana tetapi dengan temen punya temen mungkin informasi-informasi ini juga akan sampai gitu jadi oh ini nih gitu salah satu temennya saya udah kirim ini screenshot linknya Instagram PPLN oh ya bagus ya, itu kan salah satu proses-proses informal yang akhirnya nanti tetap bermuara pada partisipasi aktif ya artinya kita tetap ending-endingnya ya ikut pemilu itu tetap yang paling ultimate ya tetapi proses untuk menuju ke sana saya rasa bisa diaktifkan melalui jaringan-jaringan sosial perempuan juga. Wah, menarik sekali. Bener banget sih, Kak. Kayak peran sekecil apapun tuh tetap berperan besar gitu Ya, dalam pemilu. Khususnya perempuan ini dengan special skill-nya ya untuk betul. berorganisasi. Itu penting banget sih kalau digunakan khususnya dalam hal ini yaitu untuk menyebarkan, ayo kita ikut pemilu, ayo kita ikut pemilu itu kan lebih bermanfaat. Ya, Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, apakah kita perlu mewaspadai juga nih potensi adanya kekerasan berbasis gender dalam pemilu 2024 ini? Dan bagaimana caranya? mhm.
Silakan. Potensi kekerasan berbasis gender. Ya, ini agak-agak agak-agak tricky ya. Karena tergantung kepada bagaimana kita mendefinisikan kekerasan ya. Misalnya kekerasan verbal gitu ya. Saya beberapa hari yang lalu eh, sempat melihat gitu di medsos, ada di salah satu acara itu ada komika gitu ya yang bikin membuat joke yang tidak pantas gitu kan. Nah ini kan mungkin untuk masyarakat umum, wah ini kan bukan kekerasan ya. Tetapi sebenarnya kan ini sudah kekerasan yang berbasis gender gitu. Mhm. Ketika seorang laki-laki, apakah itu komedian atau jurkam atau caleg atau paslon gitu, mengungkapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya kurang pantas gitu ditujukan kepada perempuan. Nah ini saya rasa ini adalah juga potensi kekerasan berbasis gender di mana saya rasa reaksi orang-orang di medsos sudah cukup lebih bagus ya daripada sebelum-sebelumnya gitu. Sekarang kan misalnya langsung ada netizen gitu yang komplain, kok ngomong kayak gitu sih gitu, sehingga misalnya ada komika yang kemudian menyampaikan permintaan maaf, lalu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ketika disenggol sama netizen kemudian melakukan klarifikasi ya maksudnya seperti apa. Ini kan membangun awareness juga gitu bahwa mungkin dulu-dulu joke bapak-bapak it's okay ya, perempuan diem aja gitu. Benar. Dikasih joke yang nyerempet-nyerempet gitu. Sekarang kita sudah mulai aware, ngapain gitu, itu kan nggak penting, joke itu tidak penting dan tidak mengarah pada program kerja misalnya, tidak mengarah pada kritik yang membangun, tidak mengarah pada hal-hal yang positif gitu. Jadi membangun awareness ini sangat penting. Itu yang pertama ya, mungkin hal-hal yang tidak berkaitan sebenarnya dengan inti masalahnya. Yang kedua, mungkin saya berharap ini tidak terjadi, tetapi dalam proses pemilu ini kan ada banyak juga perempuan yang bertugas gitu kan, bertugas misalnya sebagai yang lagi viral-viral nih, banyak reel KPPS ya, KPPS di Indonesia. Udah lucu-lucu Pelantikan reelnya ya. KPPS. Ya, bagus-bagus. Kalau di luar negeri kan KPPS LN. Lalu kalau Panwas punya pengawas TPS misalnya. Ini kan banyak juga yang perempuan. Lalu jurnalis gitu, perempuan juga yang mungkin meliput proses pemilu. Nah ini semoga tidak terjadi, tapi kita berharap tidak ada juga kekerasan meski verbal ya, mungkin nanti pada hari H ada masyarakat yang kurang puas misalnya ya dengan kejadian di lapangan, mungkin di TPS nunggunya terlalu lama atau terlalu panas, terlalu dingin, atau mungkin potensi ada masalah lah di lapangan sehingga mereka melakukan komplain ya. Nah ini komplainnya kan juga kita perlu lihat, beda nggak sih mereka komplain sama laki-laki sama komplain sama perempuan. Ini kan juga kadang-kadang berbasis gender juga. Kita lihat apakah mereka diperlakukan profesional. Ketika misalnya ada yang tidak sabar gitu atau emosional atau apa ya udah pengen banget nyoblos, nunggunya lama, gimana gitu caranya. Nah ini mungkin hal-hal yang perlu kita mitigasi juga gitu menuju ke hari H, bahwa perempuan yang sedang melakukan tugas secara profesional sebagai bagian dari penyelenggara pemilu misalnya, atau jurnalis atau apa sajalah gitu ya, yang sedang bertugas secara profesional juga diperlakukan secara profesional. Jadi nantinya mereka tidak mengalami kekerasan, atau kalaupun dikomplain juga komplain profesional aja gitu, jangan sampai keluar kritik atau apa yang mengarah pada gendernya gitu. Itu sih kalau menurut saya sih. Jadi awareness building sih Kak Rida, yang mungkin yang saat ini harus kita lakukan. Apakah kemudian kita bisa mengeluarkan kayak rekomendasi atau mungkin code of conduct ya, mohon apa. Nah itu mungkin agak saya nggak tahu gitu, sejauh mana kita bisa melakukan rekomendasi. Ingat ya, ini perempuan itu mereka kerja ya di sini gitu, bukan buat dijadikan objek
gojekan, bukan buat dijadikan objek apa-apa yang lain, tetapi ini adalah perempuan yang bertugas di sana. Wah, iya bener banget nih kayak Bang. Dari awal awal banget itu emang harus dari awareness masing-masing kita untuk ya agar bisa terhindar dari kekerasan khususnya berbasis gender ini ya. Terutama di Mm-mm. pemilu kan nanti kalau apa nunggu lama nyoblos untuk apa hasilnya juga kalau tidak sesuai kadang-kadang ada kekerasan yang kita nggak tahu sebenarnya itu ternyata kekerasan gender Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Nah, eh, lalu nih dari kakak bisa membagikan pesan dan harapannya kepada warga Indonesia khususnya yang di mancanegara nih, yang di luar negeri dalam pemilu 2024 ini agar kita bisa berpartisipasi aktif nih dalam pemilu 2024 ini karena gak tau ya saya lihatnya tuh setahu saya tuh ada juga beberapa yang kayak males daftar pemilu kayak gitu-gitu jadi kayak gimana gitu silakan Kak. Ya, oke, baik. Pesan ya. Aduh, yang paling utama gunakan hak pilih. Gunakan hak pilih. Bener Ini sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat penting karena ini adalah proses yang proses demokrasi itu kan sudah diatur gitu kan. Nah, artinya tadi Kak Rida waktu pembukaan bilang kita nanti memilih wakil rakyat kita nih. Ini sepertinya klise ya. Tetapi memang betul karena at the end of the day orang-orang yang kita pilih ini baik capres, cawapres maupun anggota legislatif ini mereka nanti yang bikin undang-undang gitu kan. Kita sudah melihat ada banyak undang-undang yang sudah disahkan atau mungkin belum disahkan atau masih dalam revisi atau apa yang mungkin mewakili kepentingan kita gitu. Apapun itu gitu sebagai perempuan, sebagai pekerja, mungkin nggak tahu nanti sebagai saya misalnya saya diaspora ya, saya tinggal di luar negeri. Itu kan ada ada jalur untuk mempengaruhi arah kebijakan negara melalui undang-undang. Nah, itu kan yang buat orang-orang yang kita pilih ini gitu. Makanya ikutlah memilih mereka. Lepas dari apakah misalnya jagoan kita menang atau enggak itu beda lagi gitu. Tetapi ini adalah proses yang perlu diikuti. Karena apa? Kita nanti rame-rame di media sosial, di apa, itu oke juga gitu untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ada proses yang jalur yang udah ada nih, pakai aja dua-duanya. Proses demokrasi tetap harus kita pakai gitu suara kita untuk mencoba minimal ya, mencoba untuk memilih orang-orang yang menurut kita kan kriterianya pasti beda-beda ya. Kita punya kepentingan yang berbeda-beda. Yang menurut kita wah ini bisa mewakili suara saya nih, gitu. Apakah kemudian ya ada banyak teman-teman yang kecewa gitu ya, wah saya dulu milih dia, ternyata kenapa gitu kan di kemudian hari. Nah itu kita kan memilih berdasarkan apa yang kita tahu hari ini ya. Kalau kalau ternyata kedepannya orangnya apa programnya misalnya ya, oh dia janji bikin jembatan nih di desa saya gitu, ternyata nggak jadi, ya itu menjadi catatan sehingga kita oh ya lain kali jangan milih dia lagi gitu. Tetapi jangan sampai itu membuat udahlah yang dulu juga bohong-bohong melulu, jangan nggak usah milih. Ya jangan gitu kan, siapa tahu yang kita pilih kemudian ini kualitasnya lebih baik. Jangan sampai orang yang bisa jadi membawa Indonesia atau membawa daerah kita atau whatever ya ke arah yang lebih baik malah nggak bisa maju karena kita males gitu ngasih suara gitu kan sayang gitu sayang banget gitu. Jadi apa ya, gunakan hak pilih please ya. Tolong gunakan hak pilih karena ini bukan sesuatu yang mudah dan murah ya. Banyak teman-teman kita juga di negara lain gitu yang nggak bisa milih gitu, apalagi pemilihan di luar negeri itu bukan sesuatu yang taken for granted ya. Tidak semua negara gitu memberikan fasilitas bahwa warga negaranya bisa memilih di luar negeri. Kita cukup beruntung gitu, kita difasilitasi gitu oleh negara dengan biaya yang tidak sedikit gitu untuk bisa memilih di luar negeri. Ayo manfaatkan kesempatan ini
kasih suaranya gitu. Untuk saya tidak penting milih siapa, milihlah, pilihlah, gunakan 5 tahun sekali loh, seru gitu. Kalau mau ketemuan sama temennya di TPS gitu, siapa tahu ya udah lama nggak ketemu, janjian ketemuan di TPS, nyoblos, lalu nanti pulang bareng ngafe di mana itu kan sekalian gitu, bisa jadi meeting point gitu di TPS. Kita nikmati atau kita manfaatkan pemilu ini dengan apa ya, dengan informed choice ya. Kita tahu siapa yang kita pilih, tapi juga tetap dengan gembira. Oh ya, kalau di Jerman tanggal 10 ya, 10 Februari, jangan lupa. Jangan Tanggal 10. tanggal 10 Februari hari Sabtu. Jadi ini serentak ya di Jerman. Jadi di 3 PPLN mengadakan semuanya pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari. Jadi karena weekend ya. Mm-mm. Kalau tanggal 14 kan hari Rabu banyak yang kerja atau apa ya. Jadi di luar negeri kita boleh melakukan early voting. Jadi pemilu atau pemungutan suaranya dilakukan sebelum tanggal 14, penghitungannya baru tanggal 14. Jadi bersama-sama dalam tanda petik, penghitungannya bersama-sama dengan surat suara di Indonesia, tetapi pemungutan di luar negeri itu boleh lebih cepat. Kalau Jerman 3 PPLN, saya rasa hampir di seluruh Eropa Barat tanggalnya sama, tapi saya nggak berani ini, siapa tahu salah gitu. Tapi kalau Jerman, Berlin, Hamburg, Frankfurt, tiga-tiganya melakukan pemungutan suara pada tanggal 10 Februari. Jangan jangan kelewatan gitu. Kalau mengacu pada Indonesia, jangan-jangan mau berangkat ke TPS tanggal 14 ya 15. udah tutup gitu, udah tutup TPS-nya. Oh, Iya. alah. Terima kasih sekali Kak atas informasinya. Tapi berarti yang dapat email apa apa surat kota Surat suara, surat surat suara ya. yang di email yang di pos itu sebelum tanggal 14 tapi ya Kak yang itu. Sebelum tanggal 14 harus sudah Harus sampai sudah di sampai di PPLN di ya. PPL. Jadi Wah. kalau belum diposin, silahkan Kak langsung dicemplungin hari ini. Iya betul sekali belum saya pos nih Kak. Tapi nih Kak, saya punya pertanyaan nih. Kan saya tinggalnya di Jawa Tengah ya. Tapi saya dapat 2 surat suara nih. Satunya presiden sama wakil presiden. Ya, Tapi satunya lagi saya dapat DPR RI Jakarta Dapil Jakarta 2. 2 atau berapa gitu. Betul, Itu kenapa ya Kak? betul. Kan saya bingung itu. Oke, Saya ya. bukan warga Jakarta kok dapat Jakarta gitu. Iya, betul, betul. Ya, Iya. ini pertanyaan bagus ya, pertanyaan bagus. Ini sebenarnya lebih cocok dijawab sama Kak Utari nih. Oh iya Cuman bener. saya jawab aja ya. Jadi kita ini kan Dapil 2 Jakarta, Dapil DKI Jakarta 2. Nah, ini kan meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Nah, ini mengapa pemilih di luar negeri dimasukkan ke dapil ini? Karena Kemenlu itu lokasinya di dapil ini. Jadi kita sebagai warga di luar negeri kan istilahnya kita terdaftarnya sebagai warga, misalnya saya terdaftar warga KJRI Frankfurt gitu ya. Mbak Karida juga gitu kan. Kita tuh Hmm, KTP-nya gitu, domisilinya di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Frankfurt. KJRI Frankfurt itu di bawah Kementerian Luar Negeri. Gitu. Jadi jatuhnya di Dapil Jakarta 2. Itu secara prinsipnya seperti itu. Nah, tentu saja kalau secara praktisnya pasti susah gitu kan ngirimin surat suara misalnya Kak Rida Jawa Tengah, dapil mana? Jawa Tengah kan juga banyak gitu kan. Saya juga Jawa Tengah. Nah, ini misalnya ada yang Jakarta DKI 1 ya. Masa ngirimin satu-satu gitu itu kan juga tidak visible ya, tidak bisa dilakukan dan memang secara administratif lalu dibuatkan atau logikanya begitu. Jadi kita ini KTP-nya Kemenlu lah. Kita tuh warganya Kemenlu gitu. Nah, Kemenlu di lokasinya berada di Dapil Jakarta 2, gitu, DKI Jakarta 2 sehingga kita ya udah gitu untuk luar negeri ke situ gitu. Jadi makanya sebenarnya caleg-caleg yang ada di Dapil DKI Jakarta 2 itu idealnya juga mewakili aspirasi Aduh. diaspora gitu kan. Wah, benar. Terima kasih Kak Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Jadi saya paham gitu. Soalnya selama ini tuh bertanya-tanya tuh belum ada yang bisa Oh gitu menjawab gitu ya. ya, waduh, Iya, kayak, kenapa syukurlah bisa rasanya ke Jakarta terjawab. Dapil 2 gitu kan? Saya nggak bukan Dapil Jakarta Betul, gitu. Tapi ternyata betul, di bawah Kemenlu ya. Jadi ikutnya dari Kemenlu itu sendiri. betul.
Jadi lokasi kantor pusat ya Kementerian Luar Negeri itu di DKI. Dapil DKI, nama resminya Dapil DKI Jakarta 2 Jakarta atau 2. DKI Jakarta Dapil 2 saya lupa. Pokoknya itu. Ini Oh, kayaknya alah. Kak Utari udah bisa belum? Lalu Kak Utari, apakah sudah bisa join dan masuk? Kak Utari, apakah sudah bisa mendengar? Kak Utari? Sebelum. Masih belum bisa ya. Iya, ya, apa koneksi? Ya, Iya. koneksinya ya mungkin. Kak Rida ini nyoblos pertama di luar negeri atau sudah pernah Iya, sebelumnya? ini nyoblos pertama. Jadi kayak sebenarnya pengen langsung ke Frankfurt, cuma iya karena ada ujian kan, Mm-mm. bulan-bulan ujian. Betul, Iya, betul. jadi belum bisa. Jadi kemarin minggu kemarin apa ya? Baru dapat itu surat suaranya. Ya. Ini juga privilege ya di luar negeri kan di Indonesia nggak ada gitu. Di Iya, iya. Indonesia kan harus datang langsung ke TPS gitu. Di luar negeri kita bisa memberikan suara lewat pos. Ini saya juga senang banget karena memang apa ya? Ya beda sensasinya ya. Kita menerima surat suara di rumah gitu bisa mikirnya agak yang mana ya atau misalnya lupa gitu. Ini siapa? Misalnya kalau caleg kan banyak sekali ya. Banyak sekali namanya. Terus ini lupa saya pernah lihat ini di mana atau pernah dengar namanya lupa kenapa ya kemarin saya pernah dengar karena bagus atau cuman karena viral ya kan kita nggak tahu gitu ada waktu untuk Google dulu lihat dulu gitu mana apakah benar ini orang yang cocok untuk saya pilih atau enggak gitu jadi daripada kalau di TPS kan mungkin wah antrenya lama buka wah ini deh lupa ya tadi yang udah saya riset siapa ya gitu. Kalau di rumah kan lebih tenang gitu, lebih enak. Jadi ini juga fasilitas khusus gitu yang saya rasa juga mempermudah gitu kan pemilih di luar negeri ya ayo dong gitu, dipakai dimanfaatkan fasilitasnya. Bener-bener. Jadi bisa googling dulu ya, ini siapa ya ini? DPR itu ternyata Betul. utama. DPR Iya, iya. karena memang banyak sekali kan gitu Iya, kalau iya. Benar-benar banyak sekali. seru sih. Ini sebenarnya saya penasaran nih. Oh, jaringannya kurang bagus ya, Kak Utari. Atau Oh mungkin iya. voice aja kali. Oh, keluar lagi. Iya. Sebenarnya saya penasaran nih sama Dubai ya. Kan saya nggak Iya. tahu. Kalau di luar negeri kan sebenarnya ada 3 metode pemilihan nih, Kak Rida. Beda dengan di dalam negeri ya. Dalam negeri TPS aja. Di luar Iya. negeri bisa pakai pos, Hmm. bisa juga pakai KSK namanya, kotak suara keliling. Nah, kalau di Jerman kan nggak ada, Nggak tidak ada ada ya, tapi KSK. Kami tidak pakai. Nah, saya penasaran gitu di Dubai pakai nggak di soalnya itu menarik juga gitu kalau dengar cerita-ceritanya di WAG. Wah, seru nih KSK. Berarti KSK ada gitu banyak dan kayak berarti dia TPS atau TPS kayak ada di sini ada atau emang ganti-gantian gitu ya? jadi kayak mobile gitu Oh, sih, berarti mobile. Jadi kayak di kotak sini. suaranya yang pergi. Oh, menarik banget sih. Ya, kalau TPS kan kotak suaranya nongkrong Iya. orangnya datang gitu kan. Kalau KSK itu ya orangnya tetap datang, cuman maksudnya tidak harus misalnya kalau teorinya misalnya di Malaysia gitu kan. Ada orang-orang misalnya di perkebunan mana itu orang Indonesianya yang berhak memilih udah ratusan gitu kan. Jadi kotak suaranya gitu yang dibawa ke Iya. sana pada tanggal tertentu nanti mereka nyoblos terus kotak suaranya yang dibawa balik lagi gitu ke base camp gitu. Cuman karena saya belum pernah mengalami sendiri gitu, sebenarnya saya penasaran ya. Kalau misalnya di Dubai ada, kayaknya seru nih gitu dengerin gimana pengalamannya karena beda ya 3 metode kan tantangannya juga Iya. beda-beda gitu. Tapi untuk yang menentukan metode itu emang dari KJRI atau KBR-nya sendiri atau dari Kemenlu udah menentukan kayak gitu, Kak? Kalau setahu saya sih PPLN-nya yang menentukan Kak. PPLN. Cuman mungkin nanti kalau Kak Utari memang bisa bergabung mungkin bisa memberikan apa informasi yang lebih valid ya. Jadi PPLN-nya yang
yang menentukan. Kan sudah ada pemetaan pemilih juga ya di wilayah masing-masing. Itu kira-kira kalau di wilayah kita terjangkau semua enggak pakai pos. Kan kadang ada tempat juga yang tidak terjangkau gitu kan, dikirimin surat alamatnya nggak jelas misalnya, atau di negara-negara tertentu kan alamatnya tidak misalnya tidak sedetail Jerman gitu kan, nomor rumah, kode pos atau apa, ada sistem-sistem yang berbeda sehingga ini rawan nih kalau kita kirim doang, ini bisa Bisa jadi hilang. tidak sampai atau hilang atau Iya. apa, risikonya terlalu besar gitu. Oke. Wah, menarik sekali. Nah, aduh. Berarti emang tergantung tergantung dari PPLN-nya Ya. sendiri ya Kak, kalau untuk bisa yang mana kayak gitu. Biasanya sih yang lokasinya jauh-jauh banget gitu. Kalau Jerman kan meskipun tergolong jauh tapi masih terjangkau dengan sistem pos yang cukup bagus gitu kan. Jadi tidak apa ya, tidak perlu gitu, tidak terlalu urgent memakai KSK. Tetapi teman-teman di India misalnya itu kan jauh sekali gitu. Ada anggota Panwaslu misalnya, dia untuk datang ke base camp 1.000 kilometer. Saya nggak kebayang Wah, gitu. 1.000 kilometer. Kalau di Eropa udah negara tetangga ya. iya. dari dari Frankfurt udah bisa sampai ke Perancis Selatan gitu kan. Nah, itu di mereka masih wilayah kerja yang sama gitu. Jadi Wah, cukup cukup menantang gitu. Tantangannya beda-beda banget gitu. iya, iya. Menarik ya. Maksudnya kayak emang di luar negeri emang setiap negara tuh emang beda-beda, Betul. beda-beda pelaksanaannya kayak gitu. Tapi kalau yang 10 Februari ini berarti yang 10 Februari ini berarti di Jerman, maksudnya di negara lain bisa bisa berubah juga ya Kak? Maksudnya Bisa bukan beda-beda. sama. Oh, so. Ada yang hari Senin kalau nggak salah tanggal 5 Februari itu ada yang sudah melakukan pemungutan suara. Ada juga tanggal 11, jadi ada yang memilih hari Minggunya gitu. Lalu kalau di daerah-daerah yang kayak Middle East gitu kan weekendnya bukan Sabtu Minggu, weekendnya Jumat Sabtu misalnya. Jadi mereka menyesuaikan gitu, Iya benar-benar. sesuai dengan situasi setempat gitu. Atau teman-teman yang ini juga menjadi tantangan kayak yang Chinese New Year ya, negara-negara yang Ya. yang bentrok dengan Chinese New Year, jadi mereka mungkin menyesuaikan gitu pelaksanaannya. Tapi Oh iya iya. boleh gitu ya, boleh Boleh ya. Jadi duluan. ini ada aturannya gitu. Jadi misalnya kalau di medsos di Indonesia seolah-olah di luar negeri itu nyoblos lebih awal itu melanggar hukum Iya. ya, tidak Nanti gitu kan? pasti pada curiga kan, nyoblos Eh, duluan nanti suatu-suatu diapa-apain kayak gitu pasti ada betul, kayak gitu. betul. Itu ada aturannya gitu, ada PKPU-nya gitu. Maksudnya ada payung hukumnya gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Kita tidak ilegal gitu nyoblos duluan tuh. Udah ada payung hukumnya. Apalagi kalau ada panwaslunya ya Eh, kan. Kita nggak galak loh, Cek. Gak galak tapi tegas ya. Ya, kita kan bermitra gitu ya dengan PPLN. Artinya memang eh, misinya kan sama gitu. Misi PPLN dan Panwaslu itu untuk menyelenggarakan pemilu yang lancar, jurdil ya, jujur, adil, dan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu aja sih sebenarnya. Cuman memang job description-nya kan beda Beda. gitu. Kalian PPLN tugasnya ngapain, Panwaslu tugasnya ngapain, ya kami melakukan tugas masing-masing. Tetapi kan memang tujuannya sama. Jadi itu fokusnya gitu, tujuannya sama gitu. Jadi ketika kami berkomunikasi dengan parpol misalnya untuk mengingatkan kampanye itu do's and don'ts-nya begini ya, itu tujuannya untuk menuju proses pemilu yang jurdil gitu. Nah, PPLN berkoordinasi dengan masyarakat, dengan ormas, dengan perwakilan, ya itu supaya tujuannya sama gitu. Jadi kita supaya ya saling saling bermitra lah gitu. Jadi kami itu bukan polisi yang mengawasi, wah ini kalau ada apa-apa ditegur atau dicari-cari kesalahan dalam proses-proses ini, tuh bukan begitu gitu. Karena seperti yang saya sebutkan di awal, salah satu tugas utama kami adalah melakukan pencegahan. Jadi mencegah
itu artinya ketika kita memberikan rekomendasi atau berkomunikasi, itu bukan karena kita mau mencari-cari, wah ini kekurangannya di mana, tetapi kalau memang ada kekurangan atau ada hal-hal, tunggu, kalau kalian begini, nanti konsekuensinya begitu loh. Jadi mungkin gimana kalau diganti gitu pendekatannya, supaya tidak terjadi nih yang kita khawatirkan. Gitu. Syukur-syukur tidak terjadi, gitu kan? Kita harapannya tentu saja jangan sampai terjadi. Kalaupun ada indikasi wah kayaknya rawan nih gitu. Di daerah mana gitu, wah ini rawan hoax nih daerah ini, ya kita mitigasi dengan cara coba dipantau ada nggak gitu temen yang bisa di apa ya ikut memantau, ikut mengingatkan. Jadi di komunitas masing-masing gitu. Sekarang kan di Jerman banyak juga kayak grup-grup relawan gitu ya. Nah ini kan juga perlu di approach untuk dikasih tahu guys gitu. Relawan seru-seruan boleh, tapi ada batasan-batasannya gitu ya, yang tidak boleh dilanggar. Nah, jadi kita open ya, kita open. Silakan hubungi apakah masing-masing dari kami atau melalui hotline, melalui Instagram Panwaslu Frankfurt, dan kami juga sudah banyak dihubungi masyarakat. Jadi jangan khawatir bahwa ke Panwaslu itu melapor. Panwaslu itu bukan melapor, ke Panwaslu itu bisa juga bertanya gitu. Saya melihat ini pelanggaran bukan sih? Kalau ternyata memang kami bilang, oh enggak kok, gitu. Itu bukan pelanggaran, itu boleh dalam masa kampanye, boleh melakukan ini. Sebelum masa kampanye, tidak boleh. Nanti sesudah masa kampanye, sudah masa tenang, tidak boleh. Tapi selama masa kampanye, ini tuh boleh. Jadi tenang aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Jadi klarifikasi dan dialog ini penting gitu untuk kelancaran semuanya. Ya. Oke. Nah, tapi kan di Jerman 10 Februari nih. Kalau misal lebih dari 14 Februari itu boleh gak, Kak? Apa ya, Kak? Ininya. Apa milihnya? Gak boleh ya? Harus Nggak boleh. soalnya perhitungannya harus sama Indo. Ya. Jadi saya kurang tahu, kayaknya maksimal H-3 deh Kak, maksimal. Kalau saya tidak salah ya, kalau di luar negeri, kalau tidak salah tanggal 11. Tapi saya agak lupa PKPU, karena ini dari PKPU ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum, itu ada jadwal-jadwalnya, maksimal tanggal berapa gitu, supaya tanggal 14-nya tuh sudah bisa dihitung gitu. Karena kan dengan perbedaan waktu, terutama kalau di kita kan kita 6 jam di belakang Indonesia ya. Jadi kita mulai ngitung itu aja di Indonesia mungkin udah selesai ngitungnya kan gitu. Udah TPS di BIB ya, di BIB mereka udah selesai udah selesai coblosan, udah selesai ngitung, kita baru mulai bisa jadi gitu karena perbedaan waktu gitu. Oke, wah. Terima kasih sekali Kak atas insight-nya tentang pemilu. Dari sini kita bisa, saya mungkin bisa simpulkan ya, mungkin dari sisi Kak Eti sendiri, sebagai Ketua Panwaslu Luar Negeri Frankfurt 2024, berpesan, ayo guys, nyoblos di pemilu 2024 ini, berpartisipasi aktif, khususnya meningkatkan peran serta perempuan dalam pemilu 2024 ini. Jangan takut, misal ada apa-apa, boleh tanya-tanya langsung ke ke IG-nya PPLN atau mungkin ke Kak Eti sendiri bisa, boleh ya Kak? Bisa. Iya, dan ini seru sekali loh, tugas Panwaslu dan juga pengalaman Kak Eti, terutama tadi penjelasannya yang luar biasa sekali tentang perbedaan Panwaslu dan PPLN. Itu juga saya juga kadang bingung, Panwaslu PPLN saya kira tuh sama, ternyata beda gitu ya ternyata. Dan banyak insight-insight lagi, terutama tentang pemilu di mancanegara ini. Emang kan masih belum banyak yang tahu ya tentang gimana sih prosesnya pemilu di luar negeri, apakah sama, dan ternyata emang beda gitu loh. Bahkan kita punya hampir 3 cara metode untuk memilih di pemilu ini. Wah, jadi luar biasa sekali IG Live hari ini. Semoga pemilu 2024 nanti berjalan
aman, damai, sentosa ya guys, dan terhindar dari segala kekerasan termasuk kekerasan berbasis Ya, gender. Terima kasih Kak Eti atas waktunya dan sharing-sharing pengalamannya, semoga bermanfaat, terutama bagi sahabat wanita yang menonton. Sayang sekali, mohon maaf Kak Utari belum bisa join IG Live ini karena ada kesalahan dan kesalahan teknis berbagai hal macam. Terima kasih sahabat wanita yang telah menonton. Semoga dapat insight yang lebih, terutama tentang pemilu 2024 di mancanegara dan peran aktif perempuan Indonesia dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Saya Rida Lufena Wahida, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima baik. kasih Kak Eti. Terima kasih Kak Rida, terima kasih Terima kasih. semuanya.